Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Ariani, NPM 50277, Prodi PGSD kelas 2B. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria. Baik, saya akan menjelaskan materi saya yang bertema menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Dalam menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter, saya akan menjelaskan atau memaparkan 4 materi. Yang pertama yaitu kurikulum dan pendidikan karakter. Yang kedua, desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Yang ketiga, membangun pembelajaran berbasis karakter. Dan yang keempat, strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Oke, kita masuk ke satu materi yang pertama, yaitu kurikulum dan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah salah satu hal yang sederhana karena kata karakter adalah sebuah pengembangan dari siswa dalam interaksi belajar hingga awal dan berakhirnya proses pengajaran bisa tercapai pembentukan siswa yang berkarakter. Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Kalau seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik juga. Namun, banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak ketimbang pendidikan karakter. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Nilai-nilai pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam kurikulum pendidikan adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Oke, materi yang kedua yaitu desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Menurut para ahli, menurut Gainon dan Colley 2001 mendefinisikan bahwa desain bermakna adanya keseluruhan struktur, kerangka atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan. Selain itu, menurut Smith and Ragan mengatakan bahwa kata desain juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematika yang dilakukan sebelum tindakan pengembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Sedangkan desain menurut Ray Gillot mengatakan bahwa desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Desain pembelajaran juga diartikan sebagai proses perumusan, tujuan, strategi, teknik, dan media. Dalam desain ada sebuah proses genetik yang harus digunakan untuk menganalisis masalah pembelajaran dan kinerja manusia serta menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Desain pembelajaran lazimnya dimulai dari kegiatan analisis yang digunakan untuk mengembangkan masalah pembelajaran. Sesungguhnya, yang perlu dicari solusinya pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi anak atau kognitif, sifat, sosial, emosi, kreativitas, dan spiritual. Materi yang ketiga yaitu membangun pembelajaran berbasis karakter.
Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis karakter di dalam sebuah pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Tahap-tahap tersebut ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Dalam tahap perencanaan, pada tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK atau KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan menyiapkan bahan ajar berkarakter. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi pembelajaran. Dalam tahap evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dan dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tapi juga pencapaian afektif dan psikomotoriknya. Yang keempat yaitu strategi pengembangan pembelajaran berbasis karakter. Strategi pembelajaran karakter pada dasarnya adalah merupakan cara, pola, metode, atau upaya yang dilakukan oleh pendidik atau fasilitator dengan cara memberi kemudahan-kemudahan agar peserta didik mudah belajar. Dan dalam konteks pendidikan karakter, pemberian kemudahan tersebut dalam kerangka untuk mengembangkan karakter baik atau agar peserta didik dapat mengembangkan karakter baiknya sendiri. Berikut ini disajikan. Yang pertama yaitu strategi yang berorientasi pada pendekatan kognitif, di mana pembelajaran diarahkan pada peningkatan perkembangan moral peserta didik. Pembelajaran diarahkan dalam kerangka meningkatkan pertimbangan moral peserta didik. Dan yang kedua yaitu strategi yang berorientasi pada pendekatan komprehensif. Pendekatan kognitif ini diperkenalkan oleh Colburn. Ada satu strategi yang berorientasi pada perkembangan moral atau moral cognitive development. Strategi ini dikembangkan berangkat dari sebuah teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Piaget dan Colbert. Piaget dan Colbert itu melakukan studi yang lama tentang mencuri, berbohong, dan curang. Kesimpulannya, studinya adalah 1. Tidak ada korelasi antara pendidik budi pekerti dengan tingkah laku yang sebenarnya. Dan yang kedua, tingkah laku moral seseorang tidak konsisten dari satu disituasikan ke situasi lain. Seseorang yang ada pada saat tertentu tidak berbuat curang dapat saja pada saat yang lain berbuat curang. Yang ketiga yaitu kecurangan biasanya tersebar secara merata. Yang kedua, strategi pengungkapan nilai dengan value clarification technique atau VCT. Value classification technique adalah teknik pengungkapan nilai melalui VCT. Peserta didik dibina kesadaran emosional nilainya melalui cara yang kritis, rasional melalui pengujian kebenaran, kebaikan, kelayakan, keadilan, dan ketepatannya. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran nilai yang karakter yang berorientasi pada pendekatan komprehensif. Strategi yang mementingkan keseimbangan moral, knowing, moral feeling, and moral action. Strategi ini dikembangkan terinspirasi dengan pandangan Licona bahwa
Untuk mengembangkan karakter, komponen-komponen karakter yang perlu dikembangkan secara bersama-sama atau tidak boleh salah satunya adalah komponen moral knowing, moral feeling, dan moral action. Oke, baiklah, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan tentang materi saya yang bertema menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.